Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham besar ini potensi dividen tahun 2025 di atas 10%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham PTBA. Berhubung laporan keuangan Q1 2025 sudah terbit, mari kita lihat terkait artikelnya yang saya kutip dari idntimes.com dengan judul Laba PTBA anjlok 50% di kuartal 1 2025. Artikel ini ditulis pada tanggal 1 Mei tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. PT Bukit Asam membukukan laba bersih 391 miliar pada kuartal 1 2025. Capaian laba tersebut menunjukkan penurunan sebesar 50,5% dibandingkan kuartal 1 2024 sebesar 790 miliar. Penurunan laba bersih ini melanjutkan tren tahun lalu. Pada kuartal 1 2024, laba PTBA turun 31% dibandingkan kuartal 1 2023 sebesar 1,16 triliun. Adapun pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA sebesar 1,05 triliun di kuartal 1 2025. Kita akan bahas beberapa poin pentingnya. Yang pertama, pendapatan PTBA naik 5,8%. Dari sisi pendapatan, perusahaan membukukan pendapatan sebesar 9,9 triliun, naik 5,8% dibandingkan kuartal 1 2024 sebesar 9,4 triliun. Pada awal 2025, penjualan ekspor mencapai 5,09 juta ton atau naik 34% secara tahunan. Sedangkan penjualan domestik sebesar 5,19 juta ton. Total penjualan pada kuartal 1 2025 mencapai 10,28 juta ton atau tumbuh 7% year on year. Poin kedua, angkutan batubara naik 12%. Realisasi angkutan batubara pada Januari sampai Maret 2025 mencapai 9,41 juta ton, meningkat 12% dibanding periode yang sama tahun lalu. PTBA membukukan kinerja yang masih positif di tengah berbagai tantangan, di antaranya koreksi harga batubara akibat fluktuasi pasar global. Rata-rata indeks harga batubara mengalami koreksi 12% secara tahunan, dari $78,86 per ton pada Q1 2024 menjadi $69,37 per ton pada kuartal 1 2025. Poin ketiga, PTBA targetkan produksi batubara capai 50 juta ton. Pada 2025, PTBA mentargetkan produksi batubara sebesar 50,05 juta ton, penjualan 50,09 juta ton, serta angkutan 43,25 juta ton. Perseroan melakukan perencanaan matang dengan mencermati perkembangan pasar terkini dan mengantisipasi berbagai faktor yang dinamis. Bunyi keterangan resmi PTBA yang dikutip pada hari Kamis, 1 Mei 2025. Nah, sekilas kita lihat dulu tentang informasi umum tentang PTBA ini sebelum kita membahas laporan Q1 tahun 2025-nya. Harga saham PTBA pada saat video ini dibuat di angka 2.740 dan dalam satu tahun terakhir masih turun 5,19%. Kita lihat sekilas terkait kinerjanya. Di tahun 2024 labanya mencapai 5,1 yang mengalami penurunan dibandingkan 6,1 di tahun 2023. Nah, itu artinya untuk dividen per share-nya apabila diasumsikan payout ratio-nya sama seperti tahun sebelumnya, maka kemungkinan akan ada terjadi penurunan untuk angka dividen per share-nya. Nanti kita akan hitung secara sekilas. Nah, ini merupakan informasi terkait pencapaian laba perusahaan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2016 hingga tahun 2024. Dan mari kita lihat, untuk angka dividen per share di tahun 2024 adalah 397,71 per lembar saham. Jika kita asumsikan payout ratio-nya tetap di tahun 2025 ini, berarti kita hitung saja untuk penurunan laba di tahun 2024 untuk memproyeksikan angka dividen per share-nya. Nah, jika kamu hitung secara manual, terjadi penurunan laba sekitar 16,4% di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Nah, kemudian angka itu mari kita proyeksikan ke dalam angka dividen per share di tahun 2024 dengan asumsi adanya penurunan sekitar 16,4%. Jika kamu memasukkan perhitungan tadi, maka akan ditemukan angka dividen per share sekitar 332, yang mana jika angka itu kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 2.740, maka akan diperoleh dividen yield sekitar 12%. Angka yang masih sangat menarik, tapi dengan catatan itu apabila payout ratio-nya sama.
kita harus menunggu hasil RUPS di tahun 2025 agar mengetahui apakah angka dividen payout ratio-nya masih tetap atau tidak. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin juga bisa lebih rendah. Kita tunggu saja hasil RUPS-nya nanti seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pergerakan harga saham. Saham PTBA ini dulunya sempat di angka 4.000, tapi sempat juga turun bahkan di bawah angka Rp2.000. Dari aspek valuasi, PBV-nya adalah 1,4 dengan rata-rata PBV 1,96. Coba kamu bandingkan dengan saham-saham batubara lain, contohnya seperti ITMG dan lain sebagainya. Apakah PBV PTBA ini di angka 1,4 masih worth it untuk dibeli atau tidak? Silakan kamu mempertimbangkan baik dari aspek perbandingan dengan rata-rata PBV maupun secara nominal PBV-nya. Karena dengan angka 1,4 kali, artinya saham PTBA ini dijual dengan angka 1,4 kali lebih mahal dari modal per lembar sahamnya. Nah sekarang, mari kita lihat untuk laporan keuangan Q1 tahun 2025. Ini merupakan tampilan laporan keuangan yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat jumlah kasnya yang mencapai 4,86 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan total asetnya berjumlah 42,2 yang juga mengalami kenaikan. Sekarang kita bandingkan, dengan saldo kas 4,86, perusahaan ini memiliki liabilitas jangka pendek 11,9 yang juga mengalami kenaikan. Dan liabilitas jangka panjang 7,19, di mana secara total jumlah liabilitasnya juga meningkat. Artinya saldo kas yang mereka miliki tidak mampu untuk mengcover seluruh hutang, terutama hutang jangka pendeknya. Dengan kata lain, mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Untuk saldo ekuitas berjumlah 22,9, yang mana lebih besar dari saldo liabilitas yang mereka miliki. Mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang telah dicadangkan, dengan angka 13,7. Terdapat pertumbuhan untuk saldo laba yang belum dicadangkan dari 5,8 menjadi 6,2. Bagaimana dari aspek laba ruginya? Pendapatan perusahaan sebenarnya masih bisa tumbuh seperti yang tadi kita baca, dari 9,4 menjadi 9,9. Tapi karena beban pokok pendapatan naik lebih signifikan, laba brutonya tidak mampu tumbuh, bahkan turun dari 1,4 menjadi 1,04. Laba usahanya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 948 menjadi 442. Dan dampaknya apa? Laba bersih yang dapat didistribusikan turun dari 790,9 menjadi 391,4. Penurunannya bisa dikatakan cukup signifikan karena terjadi penurunan dengan persentase yang besar. Penyebabnya kenapa? Karena pendapatannya memang naik, tapi dari sisi beban pokok pendapatan naik lebih tinggi. Alhasil laba bruto tidak mampu tumbuh. Untuk laba usaha juga dipengaruhi oleh kenaikan beban umum dan administrasi, dan ada juga penurunan dari penghasilan lainnya. Itu merupakan beberapa informasi terkait saham PTBA. Menurut kamu bagaimana? Apakah saham ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan kamu analisa dari berbagai aspek yang tadi kita bahas. Selain itu, pertimbangkan juga untuk aspek-aspek lain yang mungkin tidak dibahas pada video kali ini. Intinya, dengan PBV 1,4, dengan laba yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, dengan harga saham dan tawaran dividen yield yang masih menarik, bagaimana saham PTBA ini di tahun 2025. Ingat, apabila labanya ternyata mengalami penurunan seperti ini hingga akhir Desember, tentu saja hal itu akan berpengaruh terhadap dividen yang akan dibagikan di tahun depan. Tapi kembali lagi, untuk saham yang berada di sektor cyclical seperti PTBA ini, kita tidak bisa memprediksi secara pasti untuk kinerja-kinerja setelahnya. Mungkin di Q1 kinerjanya turun, tapi untuk Q2, Q3, dan Q4 apabila harga batubara global mengalami kenaikan, tidak menutup kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan batubara. Nah, untuk itu, penting bagi kamu untuk terus mengupdate terkait informasi terkini dari saham-saham batubara ini. Selain itu, pertimbangkan juga mitigasi risiko yang siap kamu hadapi apabila hal-hal terburuk itu terjadi. Misalkan, harga sahamnya terus mengalami penurunan, labanya juga turun, dan lain sebagainya. Tentu saja kita menginginkan profit, tapi kita juga harus mempersiapkan untuk berbagai potensi risiko yang bisa terjadi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah saham PTBA ini layak untuk melakukan dividen investing? Kita akan membahasnya pada video kali ini, tentunya mengacu pada data histori yang sudah pernah terjadi. Ini merupakan informasi dari dividen per share PTBA sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Untuk data ini, saya ambil dari aplikasi Stockbit. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya. Bisa saja ada salah hitung atau salah input. Total dividen per share yang sudah dibagikan PTBA berdasarkan rekapan ini adalah Rp4.139 per lembar saham sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. PTBA juga sangat konsisten membagi dividen setidaknya berdasarkan tahun saat video ini dibuat.
Nah, apabila kita melihat growth-nya, ini merupakan growth dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 ke tahun 2016, dividen per share-nya turun sekitar 11%. Turun lagi 1% di tahun 2017, naik 12% di tahun 2018, naik 7% di tahun 2019, turun 4% di tahun 2020, turun 77% di tahun 2021, naik signifikan 822% di tahun 2022, naik lagi 59% di tahun 2023, dan turun 64% di tahun 2024. Dari data ini bisa kamu lihat, sejak tahun 2015 sampai tahun 2024, PTBA memiliki growth dividen per share yang cukup fluktuatif. Pernah naik 822%, tapi pernah juga turun mencapai 64 dan 77%. Artinya, kenaikan dan penurunan dividen per share-nya bisa dikatakan cukup lebar dari aspek range-nya. Pernah 1094, tapi pernah juga hanya 75 per lembar saham. Nah, sekarang mari kita lihat apabila kita mengasumsikan punya PTBA sebanyak 100.000 lembar saham. Ini merupakan dividen yang akan kamu terima. Di tahun 2015 adalah 32 juta, 2016 28 juta, 2017 28 juta, 2018 31 juta, 2019 33 juta, 2020 32 juta, 2021 hanya 7,4 juta, 2022 68 juta, 2023 109 juta, dan di tahun 2024 39 juta. Totalnya sejak tahun 2015 hingga 2024, nominal dividen yang dibagikan adalah 413 juta. Nah, dari data ini kamu harus lihat bahwa PTBA ini memiliki angka dividen per share yang fluktuatif, sehingga nominal dividen yang kamu terima bisa sangat tinggi, bisa juga sangat rendah. Pernah mencapai 109 juta di tahun 2023, tapi pernah juga hanya 7,4 juta di tahun 2021. Sehingga apabila kamu harap balik modal dari dividen untuk saham ini, memang ada tahun di mana dividen per share-nya besar, tapi ada juga tahun di mana dividen per share-nya sangat kecil. Nah, kita asumsikan kita membeli PTBA di harga Rp4.000. Angka ini juga bisa dikatakan cukup konservatif mengingat merupakan range angka harga saham yang cukup tinggi untuk PTBA. Itu artinya untuk mendapatkan 100.000 lembar saham, kita membutuhkan uang senilai Rp400 juta. Nah, dari simulasi ini sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, total dividen yang dibagikan mencapai 413 juta apabila kita memiliki 100.000 lembar saham. Itu artinya kita sudah balik modal 103,5% untuk saham PTBA ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi ingat, ini data di masa lalu. Di masa depan bisa saja lebih cepat, bisa juga lebih lama. Karena berhubung di tahun 2023 dan tahun 2022 bisa kamu lihat nominal dividen per share-nya melonjak signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga hal itulah yang mempercepat proses balik modalnya. Tapi apabila di tahun ini angka dividen per share-nya hanya biasa-biasa saja, katakanlah di angka 20-an sampai 30-an juta, tentu untuk balik modalnya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Itu merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan. Mengingat PTBA ini merupakan saham batubara yang memiliki kecenderungan kinerjanya cukup fluktuatif tergantung kepada harga batubara dunia itu sendiri. Ini merupakan historical harga saham PTBA sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Bisa kamu lihat di sini, harga sahamnya pernah berada di atas Rp4.000 pada tahun 2018 sampai 2019 dan juga pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Tapi pernah juga berada pada angka di bawah Rp2.000, yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2016 serta pada tahun 2020. Itu artinya untuk asumsi yang kita gunakan tadi dengan harga Rp4.000 cukup konservatif karena kita menggunakan angka yang berada pada range harga tertingginya. Tapi apabila kita menggunakan angka pada harga yang cenderung lebih rendah, tentu saja hasil balik modalnya akan lebih maksimal. Ini contohnya, misalnya kita gunakan harga saham Rp3.000. Itu artinya kita menggunakan harga saham yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, balik modal kita sudah menjadi 138% dari yang awalnya tadi 103%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan mendapatkan lembar saham yang sama yaitu 100.000 lembar saham, modal yang kita keluarkan 100 juta lebih rendah, yaitu hanya 300 juta saja jika dibandingkan sebelumnya yang mencapai 400 juta. Alasannya sederhana, karena harga beli kita lebih rendah. Itu merupakan salah satu poin yang harus kamu lihat apabila kamu ingin mengumpulkan lembar saham. Semakin rendah harga saham, maka semakin rendah juga modal yang kamu keluarkan untuk memperoleh lembar saham yang sama banyak. Ingat, lembar saham yang sama banyak bisa kamu peroleh dengan harga yang lebih rendah apabila harga sahamnya mengalami penurunan. Nah, ini merupakan sekilas tentang kinerja PTBA dari aspek labanya.
Itu artinya untuk tahun buku 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025 dividennya mungkin saja bisa lebih rendah dari tahun buku 2023 yang dibagi di tahun 2024 karena labanya juga mengalami penurunan. Tapi untuk informasi detailnya, kita harus menunggu hasil keputusan RUPS. Semoga saja hasil keputusan RUPS PTBA bisa memuaskan semua pihak. Mungkin akan ada pro dan kontranya, tapi kita lihat saja nantinya seperti apa. Yang jelas, PTBA dalam beberapa tahun terakhir konsisten membagi dividen, setidaknya tahun 2015 hingga tahun 2024 berdasarkan rekapan data yang saya tampilkan ini. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya, karena bisa saja ada salah hitung atau salah input data. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan bisa memberikan pertimbangan serta informasi baru bagi kamu yang tertarik untuk menganalisa saham-saham high dividend. Salah satunya adalah saham PTBA. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.